Hi all, welcome to Z Story. Kenalin aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua selama 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Dan kali ini aku punya narasumber yang super kece banget pastinya dan memiliki journey yang bisa banget di-sharing ke kalian semua. Dan narasumber kali ini lagi stay di Mesir. Mau tau gak sih kegiatannya apa aja? Yuk mari kita tanya-tanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. And please welcome Kak Hanifah. Halo, Halo Kak. ya halo Kak. Boleh gak sih Kak memperkenalkan diri secara singkat aja buat teman-teman DERS? Boleh tentunya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanifah. Saya mahasiswa Indonesia di Mesir. Saat ini saya sedang menjalankan studi di Universitas Al-Azhar Kairo S1 semester 4 alhamdulillah. Oke. Nah, sempat aku ulik-ulik juga bahwa Kak Hanifah ini pergi ke Mesir secara mandiri lalu apply beasiswa gitu kan ya Kak? Nah, awal termotivasi akhirnya berangkat ke Mesir tuh dari kayak gimana sih Kak? Oh, kalau berangkat ke Mesir berawal dari cita-cita saya sejak masuk Oke. pesantren. Oke. Karena ketika di pesantren termotivasi oleh ustazah-ustazah pengajar di pesantren yang kok keren banget ya lulusan-lulusan Al-Azhar Mesir ini gitu. Oke, nah kan berarti apakah waktu saat Kak Hanifah sendiri ke Mesir udah emang ada tujuan untuk apply beasiswa itu atau belum tuh? Atau masih kayak udah deh. Nah, itu tuh gimana tuh caranya? Jadi kita apply visa atau apply apanya tuh ke sana gimana sih Kak caranya? Kan soalnya kita nggak ada perkuliahan kan ibaratnya gitu, nggak ada visa yang mendukung ke sana. Itu gimana caranya? Kalau untuk keberangkatan kita dibantu oleh mediator Kak untuk Oke. pengurusan visa dan sebagainya. Kemudian ketika di Mesir barulah kita apply beasiswa Basnas tersebut. Oke. Nah, sebelum akhirnya memutuskan ke Mesir, itu kan pasti ada beberapa aspek pendukung kan, Kak? Berkas-berkas, segala macam gitu kan. Abis itu bahasa mungkin. Ada nggak sih yang ngebuat kayak, wah ini susah banget sih, gitu? Kalau dari segi bahasa lumayan sulit karenanya saya Oke. sebelum berangkat ke Mesir ikut kursus bahasa Arab dulu di Paris selama kurang lebih 5 bulan 6 bulan seperti itu. Oke, tapi untuk berkas-berkas semuanya berarti cukup mudah gitu ya untuk kita siapkan gitu? Iya, berkas-berkasnya seperti ijazah kayak gitu. Ijazahnya sekarang ini perlu yang muadalah atau dari Kementerian Agama. Oke. Karena sebelumnya sempat ada yang SMA itu boleh mendaftar, sekarang udah nggak bisa lagi Kak. Gitu. Nah, aku mau nanya ke beasiswanya ya Kak sekarang. Tadi kan Kak Hanifah sendiri sempat nge-spill beasiswa Basnas ya. Boleh nggak sih disingkatin aja beasiswa ini tuh seperti apa sih? Oh, baik. Beasiswa Cendekia Basnas ini ditujukan untuk teman-teman di Timur Tengah seperti Mesir, Jordan, Turki, dan lainnya. Nah, alhamdulillah saya saat ini ada di Mesir dan saya bisa berhak untuk apply beasiswa tersebut. Beasiswa ini dapatnya tuh uang saku sama pembinaan. Pembinaan itu berupa dars atau kursus semacam itu untuk menunjang pembelajaran di perkuliahan. Karena di dars itu ada kayak pembelajaran gramatikal bahasa Arab seperti nahwu, shorof, balaghah seperti itu. Ada juga kelas akhlak. Oke. Nah, tadi kan dapat uang saku dan segala macam itu kan Kak tadi uang pembinaan. Kalau misalnya tempat tinggal dan untuk kita balik ke Indonesia lagi atau uang pulang pergi lah gitu, uang apa ya namanya
tiket pesawat gitu kali ya. Itu apakah ditanggung juga oleh beasiswa ini atau kita harus mengeluarkan sendiri? Untuk tiket pulang pergi ke Indonesia dan tempat tinggal tidak disediakan oleh Basnas, Kak. Karenanya kita perlu cari beasiswa lain kalau pengen dapat beasiswa untuk tempat tinggal. Seperti itu. Oke. Nah, beasiswa ini tuh untuk siapa aja sih Kak? Maksudnya antara orang umum pun bisa, dari segala negara pun bisa, atau ada beberapa macam negara aja yang bisa ikut beasiswa ini? Untuk beasiswa Basnas Timur Tengah, yang saya tahu hanya untuk Mesir, Jordan, dan Turki, gitu Kak. Oke, jadi hanya 3 itu aja ya yang bisa ikut beasiswa ini? Iya Kak. Berarti sebelumnya emang sudah harus tinggal di situ atau gimana tuh Kak? Perlu tinggal di Mesir dulu Kak, kayak gitu. Jadi kita terikat dengan universitas di Mesir dulu, baru kita boleh daftar. Gitu. Oke. Nah, untuk proses seleksinya di beasiswa ini, menurut Kak Hanifah sendiri susah nggak? Untuk misalnya kayak data-datanya segala macem, atau ada minimal nilai kali ya? Itu kira-kira susah atau enggak? Dibilang susah, enggak. Tapi dibilang mudah juga enggak juga Kak. Karena in the middle ya, masih tengah-tengah gitu ya? Iya Kak, betul. Untuk seleksi berkasnya, ada seleksi nilai juga. Kemudian kita menyertakan berkas-berkas seperti piagam atau sertifikat prestasi kita, seperti itu. Oke. Nah, berarti kan tadi yang aku dengerin juga, berarti kan ini kayak partial funded gitu ya Kak? Maksudnya dibiayakan setengahnya, setengahnya lagi sendiri gitu kan? Nah, kalau misalnya setelah dinyatakan lolos atau tidaknya itu bakal kuliahnya tuh di kampus yang kita tentuin sendiri atau memang yang sudah tersedia dari pihak beasiswa ini? Nah, oke lanjut teman-teman. Aku mau nanya lagi nih beberapa hal-hal yang cukup penting mungkin ya untuk ditanyakan ke Hanifah sendiri. Untuk visa, izin tinggal, dan administrasi lainnya itu dibantu diurusin atau Kak Hanifah tuh urus sendiri segala macamnya? Baik, untuk visa itu kita juga urus sendiri Kak. Nggak ada dibantu sama pihak Basnas, tidak ada. Jadi Basnas cukup menyediakan uang saku ya. Nah, aku tadi udah bahas serius-seriusnya nih, aku mau tahu dong dari cerita Kak Hanifah sendiri, ada nggak sih cerita-cerita konyolnya? Kayak mungkin culture shock sampai sana yang kayak, aduh, gue baru lagi ngerasain kayak gini. Ada nggak tuh Kak? Jadi ketika awal ke Mesir itu, saya tuh ngomong sama pribumi Mesir dengan bahasa Arab Fusha. Sedangkan orang Mesir tentunya ngobrol sehari-hari pakai bahasa Amiyah gitu. Kecuali orang-orang yang memang berpendidikan gitu. Sedangkan nggak semua orang Mesir belajar bahasa Arab Fusha. Terus jadinya salah gimana tuh? Jadi salah pengertian atau kayak dia malah ngerti atau gimana Kak jadinya? Ini orang ngomong apa sih? Mungkin mereka paham tapi sedikit-sedikit. Karena sama-sama bahasa Arab tapi beda. Jadi sama-sama bingung gitu ya. Berarti ya itu language barrier ya Kak. Maksudnya apapun yang kita omongin jadi dia aduh apa nih bahasa baru nih kayak asing di telinga mereka mungkin ya. Last but not least nih Kak Hanifah, boleh nggak sih kasih pesan-pesan untuk teman-teman Dash Entertainment yang emang mau juga nih ke Mesir atau mau juga apply beasiswa ini? Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di Mesir, ini pesan yang sederhana buat teman-teman sekalian. Untuk berangkat ke Mesir, jangan cuman maksimalkan bahasa Arab Fushanya aja, tapi perlu juga untuk belajar dikit-dikit Amiyah, bahasa Mesirnya. Karena sesampainya di sini kita nggak ngobrol sama orang-orang yang belajar bahasa Arab Fusha, tapi kita kesehariannya bakalan berinteraksi dan ngobrol sama orang-orang Mesir. Jadi perlu banget buat kita belajar bahasa Amiyah Mesir.
di samping memperkuat bahasa Arab Fusha untuk menunjang perkuliahan di kampus. Oke teman-teman, itu dia tadi ngobrol-ngobrol seru sama Kak Hanifah sendiri, banyak banget yang bisa kita ambil. Beasiswa ini terbuka juga untuk teman-teman yang emang mau pindah dulu ke Mesir dan terikat dulu di satu kampus yang ada di Mesir, baru bisa apply, dan ini partial funded atau dibiayai sebagian oleh Basnas tadi. Dan setelah menjalankan beasiswa ini tidak ada keterikatan sama sekali, jadi pastinya sangat mudah atau memudahkan para mahasiswa-mahasiswi mungkin ya Kak. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrolnya. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lengkap tentang Kak Hanifah, nanti aku taruh di sini sosial medianya karena Kak Hanifah suka sharing-sharing juga. And yeah, thank you so much Kak Hanifah.